Materi internal analysis, distinctive competencies, competitive advantage, dan juga profitability. Boleh di next? Ya, berikut ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Azhara Putri Dempuni, lalu ada Najwa Oktaviani, Vera Diana Cindy, dan juga Rahma Fitriana. Boleh di next? Ya, berikutnya adalah the roots of competitive advantage. Jadi, perusahaan mencapai keunggulan kompetitif saat profitabilitasnya melebihi rata-rata industri. Nah, keunggulan ini berkelanjutan jika profitabilitasnya dipertahankan di atas rata-rata selama beberapa tahun. Contohnya adalah Walmart di retail dan juga Verizon di layanan nirkabel. Nah, tujuan utama strategi ini adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk meningkatkan profitabilitas dan juga pertumbuhan keuntungan. Nah, sumber keunggulan kompetitif ini meliputi efisiensi, inovasi, kualitas, dan juga responsivitas terhadap pelanggan. Strategi yang baik ini mampu mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan meningkatkan profitabilitas. Baik, di sini yang pertama ada distinctive kompetensi atau kompetensi khas atau kompetensi yang unik gitu. Keunggulan kompetitif ini bergantung pada distinctive competencies, yaitu kekuatan unik yang suatu perusahaan yang membedakan produknya dari pesaing atau mencapai biaya yang lebih rendah. Contohnya Verizon, ini memiliki keunggulan dalam perawatan pelanggan. Jadi untuk mengurangi pergantian pelanggan dan meningkatkan nilai. Nah, kompetensi khas berasal dari sumber daya dan juga kapabilitas yang saling melengkapi. Boleh di next slide? Ya, berikut ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang distinctive competencies. Yang pertama adalah resources atau sumber daya. Jadi sumber daya ini, sumber daya perusahaan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu yang dapat diraba, seperti contohnya tanah, bangunan, dan uang. Dan yang kedua adalah yang tidak bisa diraba, contohnya seperti nama merek atau kekayaan intelektual. Nah, contohnya dari jaringan nirkabel Verizon adalah sumber daya yang dapat diraba, sementara nama merek Toyota dan juga kode perangkat lunak Windows milik Microsoft itu adalah sumber daya yang tidak dapat diraba. Nah, sumber daya ini akan menjadi berharga ketika dapat membantu perusahaan menciptakan permintaan produknya atau menurunkan biaya produksi. Sumber daya ini juga berharga seperti peralatan produksi Toyota atau kode perangkat lunak Windows Microsoft dalam memberikan keunggulan kompetitif jika langka dan juga sulit ditiru oleh pesaing karena hukum hak cipta yang melindunginya. Berikutnya adalah capability atau kapabilitas. Nah, kapabilitas ini merujuk pada kemampuan perusahaan dalam mengkoordinasikan sumber daya dan menggunakannya secara efektif. Nah, ini mencakup aturan, rutinitas, dan juga prosedur dari organisasi yang membentuk cara perusahaan membuat keputusan dan juga mengelola proses internalnya untuk mencapai tujuan. Nah, kapabilitas ini dipengaruhi oleh struktur organisasi, proses, sistem kontrol, dan juga strategi perekrutan. Mereka menentukan di mana dan juga bagaimana keputusan tersebut dibuat, terus perilaku perusahaan serta budaya dan nilai. Nah, kapabilitas ini bukanlah suatu atribut individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi, kerjasama, dan juga pengambilan keputusan dalam konteks organisasi. Nah, kapabilitas ini juga bernilai jika meningkatkan permintaan atas produk dan juga atau menurunkan biaya. Lalu yang ketiga ada resources, capabilities, dan juga competencies. Jadi perbedaan antara sumber daya dan kapabilitas ini penting untuk pemahaman kompetensi yang unik gitu. Jadi meskipun perusahaan memiliki sumber daya yang berharga, tanpa kemampuan yang efektif, kompetensi khas juga mungkin tidak bisa tercipta. Sebagai contoh, Nucor adalah operator pabrik baja mini yang berhasil menjadi yang paling efisien tanpa memiliki
sumber daya yang unik gitu, tetapi dengan kemampuan uniknya dalam pengelolaan sumber daya. Untuk memiliki kompetensi yang khas, perusahaan ini harus memiliki sumber daya yang berharga dan juga kemampuan untuk mengelolanya dengan baik atau memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan sumber daya. Berikutnya adalah peran strategi atau the role of strategy. Bisa dilihat di gambar satu. Ini merupakan, kompetensi khas atau distinctive kompetensi, membentuk strategi yang dikejar oleh perusahaan menghasilkan keunggulan kompetitif dan juga, profitabilitas itu yang superior. Nah, di sisi lain strategi yang diadopsi, dapat membangun atau memperkuat sumber daya dan juga kapabilitas perusahaan, serta meningkatkan kompetensi khasnya. Nah, untuk sebagai contoh, Disney itu menunjukkan hubungan ini. Jadi pada tahun 1980-an, Disney ini mengalami masa yang sulit. Michael Eisner, CEO baru itu menggunakan sumber daya Disney seperti perpustakaan film, nama merek, terus juga, keterampilan animasi untuk mengubah, perusahaan. Jadi Disney ini merilis ulang film klasik dengan memproduksi film animasi baru seperti contohnya The Little Mermaid dan juga membuka Disney Channel. Nah, strategi ini memanfaatkan sumber daya dan juga kapabilitas dari Disney itu sendiri sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, Eisner juga mengembangkan, kompetensi baru, dia ini menciptakan divisi film murah, dan berkolaborasi dengan Pixar untuk membuat film animasi, komputer seperti contohnya film Toy Story. Nah, pada tahun 2004, Disney mengakuisisi Pixar. Nah, transformasi Disney didasarkan pada strategi, yang memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas yang ada, serta strategi yang membangun sumber daya dan kapabilitas yang baru. Boleh di next slide. Berikutnya ada competitive advantage, value creation, dan juga profitability. Nah, untuk yang pertama yaitu, profitabilitas itu, sebuah perusahaan pada dasarnya, tergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah nilai yang diberikan pelanggan pada, produk perusahaan, lalu yang kedua adalah harga yang ditetapkan perusahaan untuk produknya, dan yang terakhir adalah biaya pembuatan produk tersebut. Nah, nilai yang diberikan pada pelanggan, nilai atau value yang diberikan pada pelanggan ini, pada produk ini mencerminkan kegunaan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi atau memiliki produk tersebut. Nah, yang perlu kita catat adalah nilai harus dibedakan dari harga. Untuk nilai itu sendiri adalah sesuatu yang yang diterima oleh pelanggan dari produk tersebut. Sedangkan harga adalah, harga, yang dibebankan gitu pada dari perusahaan untuk, eee, produknya. Nah, perusahaan yang memperkuat nilai produknya di mata pelanggan ini memiliki lebih banyak, pilihan harga. Bisa dengan menaikkan harga untuk mencerminkan nilai tersebut atau menahan harga lebih rendah untuk mendorong, banyak pelanggan untuk membeli produknya. Dengan demikian, meningkatkan volume penjualan unit. Nah, harga yang ditetapkan perusahaan biasanya kurang dari nilai yang diberikan pelanggan pada barang atau jasa tersebut karena konsumen memperoleh, surplus konsumen. Perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak nilai bagi pelanggan, lebih banyak nilai atau value bagi pelanggan dengan menurunkan biaya produksi atau juga bisa membuat produk yang lebih menarik, melalui desain, terus juga kinerja, kualitas, layanan, dan juga faktor lainnya. Kesimpulannya, perusahaan memiliki, keunggulan kompetitif dan juga profitabilitas yang tinggi ketika menciptakan lebih banyak nilai bagi pelanggan dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, berikutnya di sini terdapat gambar 21 yaitu value creation per unit. Nah, gambar 21 ini mengilustrasikan, konsep-konsep kunci, eee yang V itu untuk mewakili nilai rata-rata per unit suatu produk bagi pelanggan, P adalah harga rata-rata per unit yang ditetapkan oleh perusahaan, dan C adalah biaya unit rata-rata produksi. Nah, laba per unit ini ditentukan oleh P
dikurangi C. Sedangkan surplus konsumen adalah V dikurangi P, menunjukkan nilai yang diraih oleh konsumen dan perusahaan secara berturut-turut. Nah, profitabilitas bergantung pada P melebihi C dengan biaya yang lebih rendah relatif terhadap harga menghasilkan profitabilitas yang lebih besar. Nah, tekanan persaingan juga mampu mempengaruhi kesenjangan antara V dan juga P, tetapi keputusan harga perusahaan juga berperan. Nilai yang diciptakan oleh sebuah perusahaan diukur dengan V dikurangi C, mengindikasikan konversi faktor-faktor produksi yang biayanya C menjadi produk yang memberikan nilai V kepada pelanggan. Nah, meningkatkan daya tarik produk melalui desain, kinerja, kualitas, dan layanan, mengurangi C atau meningkatkan V. Memungkinkan untuk harga yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih besar. Nah, sebuah perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dan profitabilitas dengan memberikan lebih banyak nilai kepada pelanggan dibandingkan bersaing. Oke, di next slide. Ya, berikutnya ini value creation. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di next. Ya, berikutnya adalah tentang comparing Toyota dan juga General Motors. Nah, pada tahun 2007 ini Toyota menghasilkan keuntungan sebesar kurang lebih 922 dolar dari setiap kendaraan yang diproduksi di Amerika Utara. Sementara General Motors atau GM ini mengalami kerugian sebesar 729 dolar dari setiap kendaraan yang diproduksi. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah reputasi Toyota untuk kualitas yang terbaik di industri tersebut, yang memungkinkan untuk membebankannya harga 5 hingga 10% lebih tinggi dari GM untuk mobil yang setara. Kedua, Toyota memiliki biaya kendaraan yang lebih rendah daripada GM karena produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Nah, Toyota ini memiliki keunggulan kompetitif atas GM karena kualitas yang lebih baik yang memungkinkannya untuk membebankan harga lebih tinggi dan produktivitas yang lebih tinggi, menghasilkan struktur biaya yang lebih rendah. Nah, untuk menciptakan nilai yang superior, sebuah perusahaan tidak perlu memiliki struktur biaya terendah di industri tersebut atau menciptakan produk dengan nilai tertinggi di mata pelanggan. Yang penting adalah kesenjangan antara nilai yang dirasakan V, dan biaya produksi C lebih besar daripada yang dicapai oleh pesaing. Next slide. Ya, berikutnya adalah, value chain bisa dilihat di gambar 3. Nah, sebagai langkah pertama dalam mengeksplorasi konsep ini, coba diperhatikan ilustrasinya di gambar 3, istilah istilah supply istilah rantai nilai ini, mengacu pada gagasan bahwa sebuah perusahaan adalah rangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Proses transformasi melibatkan aktivitas primer dan aktivitas pendukung yang menambah nilai produk. Boleh di next slide. Ya, berikutnya adalah primary activities. Nah, aktivitas utama mencakup desain, pembuatan, dan juga pengiriman produk, pemasaran produk, serta dukungan dan layanan purna jual atau after sales dari produk tersebut. Nah, dalam rantai nilai yang diilustrasikan dalam gambar 3 di slide sebelumnya, aktivitas utama dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu penelitian dan pengembangan, produksi, lalu juga pemasaran dan penjualan, terus juga ada serta layanan pelanggan. Oke, untuk yang pertama adalah research and development. Jadi, penelitian dan pengembangan ini melibatkan, perancangan produk dan proses produksi. Nah, hal ini tidak terbatas pada manufaktur, tetapi juga umum di industri jasa seperti, misalnya perbankan. Lalu bank
mengembangkan produk keuangan seperti perbankan daring dan kartu debit pintar. Nah, R&D ini meningkatkan fungsionalitas dan desain produk, mengurangi biaya atau meningkatkan utilitas, sehingga memungkinkan harga yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, R&D Intel itu mendorong nilai dengan mengembangkan mikroprosesor yang kuat dan juga proses manufaktur yang efisien. Selain itu, R&D berfokus pada desain elegan seperti yang terlihat dalam kesuksesan iPhone Apple dengan mengubah teknologi menjadi aksesori mode. Lalu yang kedua adalah production atau produksi. Jadi produksi melibatkan pembuatan barang atau jasa untuk barang fisik, contohnya itu seperti mobil, itu berarti manufaktur, sedangkan untuk layanan seperti perbankan produksi terjadi selama penyampaian layanan, seperti saat bank memberikan pinjaman. Nah, produksi yang efisien itu menurunkan biaya dan juga dapat menyebabkan profitabilitas yang lebih tinggi. Seperti contohnya terlihat dalam merek Honda atau Toyota dibandingkan dengan General Motors, ini juga meningkatkan kualitas produk, mendorong diferensiasi dan juga mengurangi biaya. Yang ketiga adalah marketing and sales atau pemasaran dan penjualan. Nah, fungsi dari pemasaran dan penjualan ini berkontribusi pada penciptaan nilai dalam beberapa cara. Mereka meningkatkan nilai yang dirasakan melalui penempatan merek dan juga periklanan, sehingga meningkatkan persepsi kegunaan pelanggan. Sebagai contohnya, Perrier itu meyakinkan konsumen AS bahwa air minum dalam botol itu sedikit berkarbonasi bernilai 1,5 dolar per botol. Nah, meningkatkan yang dirasakan di atas biaya produksinya yaitu sebesar 0,5 dolar. Selain itu, pemasaran dan juga penjualan atau marketing dan juga sales ini memfasilitasi penciptaan nilai dengan mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan pelanggan mereka kepada departemen R&D dan memungkinkan untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan tersebut. Lalu yang terakhir adalah customer service, yaitu fungsi layanan perusahaan yang dicontohkan oleh Caterpillar misalkan. Jadi mereka ini menawarkan bantuan dan juga dukungan after sales untuk meningkatkan utilitas dengan menyelesaikan masalah pelanggan dan membantu mereka setelah pembelian gitu. Jadi untuk pengiriman suku cadang Caterpillar ini terjadi secara cepat dalam waktu 24 jam, meminimalkan waktu henti perawatan yang tentunya berarti sangat penting dalam industri di mana waktu henti itu akan menimbulkan biaya yang tinggi. Nah, dukungan yang unggul atau support yang unggul ini meningkatkan persepsi pelanggan yang baik terhadap produk Caterpillar itu sendiri, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produk yang ditawarkan. Next slide akan disampaikan oleh Natsya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam strategi in action, yaitu value creation at Burberry, di mana Burberry ini merupakan high-end brand fashion lining dari Inggris, yang mana pada tahun 1997 ini Rosemary Brave itu menjabat sebagai CEO dan mampu mengembangkan Burberry ini sebagai salah satu brand fashion ternama di dunia dalam waktu kurang dari 10 tahun. Nah, Bravo Mary ini menjelaskan bahwasannya itu Burberry memiliki nilai tersembunyi, yang mana nilai tersembunyi ini muncul dengan adanya kreativitas yang konstan dan juga inovasi. Nah, Burberry ini melakukan pengontrolan secara ketat terhadap distribusi mereka dan juga melakukan penarikan terhadap produk-produk mereka dari toko yang tidak sesuai dengan image brand. Selain itu, Bravo juga menekankan bahwasanya kreativitas ini bukan hanya muncul daripada ide dari desainer, tapi juga muncul dari penjualan, departemen marketing, maupun juga dari akuntan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya masuk ke support activities, di mana support activities ini atau kegiatan pendukung merupakan kegiatan dalam value chain yang mana menyediakan input yang memungkinkan input ini mendukung berjalannya kegiatan utama atau primary activities. Salah satunya itu yang pertama ada material management logistik, di mana perusahaan ini akan melakukan pengontrolan terhadap perpindahan material
secara fisik, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Selain itu, material manajemen yang efektif ini sangat memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya, juga meningkatkan profitabilitas. Sebagai contoh itu ada Dell Incorporation, di mana Dell Incorporation ini memiliki efisiensi material manajemen yang sangat baik dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses distribusinya, mulai dari supplier hingga sampai ke tangan konsumen, sehingga Dell Incorporation ini mampu menurunkan biaya inventorinya. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada human resources, di mana human resources ini pada perusahaan itu memastikan bahwasanya orang-orang yang bekerja di perusahaan ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas value creation secara efektif, di mana human resources ini juga memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas pegawai, di mana apabila produktivitas ini meningkat, maka biaya produksi pun akan menurun. Selain itu juga meningkatkan customer service atau layanan pelanggan, di mana dengan meningkatnya customer service atau layanan pelanggan ini, maka utilitas perusahaan akan semakin meningkat. Dan dengan adanya peningkatan produktivitas pelayan juga layanan pelanggan ini, maka perusahaan akan mampu untuk membuat nilai baru lagi untuk pengembangan produknya. Lalu yang selanjutnya ada information system, di mana information system ini merupakan sistem elektronik yang mengatur tentang inventory, harga produk maupun juga penjualan produk dan lain-lainnya, di mana information system ini itu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas perusahaan untuk mengatur value creation activities lainnya. Go next slide. Lalu selanjutnya ada company infrastructure, di mana company infrastructure ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, di mana value creation ini bisa berjalan dalam perusahaan. Jadi hal-hal tersebut meliputi seperti struktur organisasi maupun sistem pengawasan juga budaya perusahaan. Next slide. Oke, selanjutnya masuk ke dalam the building blocks of competitive advantage atau landasan unggulan kompetitif. Landasan unggulan kompetitif ini ada 4 faktor. Pertama itu ada seperti gambar, ada kualitas, efisiensi, customer responsiveness, dan juga inovasi. Keempat kompetensi atau faktor ini itu memungkinkan perusahaan untuk melakukan diferensiasi produk yang ditawarkan, sehingga perusahaan ini memiliki nilai lebih untuk yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu yang kedua itu juga memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksinya. Yang pertama itu ada efisiensi. Jadi cara paling mudah atau paling simpel untuk menghitung efisiensi itu adalah dengan menghitung seberapa banyak output yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Atau dalam bahasa matematikanya adalah efisiensi sama dengan output dibagi input, di mana perusahaan ini akan semakin efisien apabila input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu output itu semakin sedikit dan juga semakin sedikitnya biaya produksi. Lagi next slide. Baik, selanjutnya ada quality as excellence and reliability, di mana ketika konsumen ini ingin mengevaluasi kualitas suatu produk, biasanya mereka itu akan menghitung ini berdasarkan dua atribut. Yang pertama adalah excellence, yaitu keunggulan, di mana kualitas sebagai keunggulan ini mereka menekankan pentingnya atribut seperti desain produk, terus juga seperti gaya, tema, ataupun penampilan menarik, juga termasuk fitur maupun juga fungsi. Yang sebagai contoh itu ada produk sepatu boot, yang satu ada dari Walmart seharga $20, sementara yang satunya itu ada dari Nordstrom seharga $200. Eh, jadi konsumen ini akan mendapatkan nilai ataupun value dari produk sepatu boot ini lebih banyak atau lebih baik daripada apabila mereka membeli produk itu dari Nordstrom. Karena kan mereka itu harus membayar uang lebih besar sebagaimana yang tertulis dalam poin bahwasanya konsumen ini akan mendapatkan penawaran produk yang lebih baik sebanyak uang yang mereka bayarkan. Lagi next slide. Selanjutnya ada quality
seperti S-reliability, di mana kualitas produk ini dikaitkan dengan ketahanan. Jadi produk ini bisa dibilang tahan ataupun awet ketika produk ini itu mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pendesainan sebuah produk. Misalnya seperti kalau kita bicara seperti sepatu tadi, apabila sepatunya itu awet, nggak gampang rusak, ataupun tahan di setiap cuaca. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, dengan adanya keunggulan juga kualitas, ketahanan, itu akan meningkatkan value ataupun utilitas yang konsumen dapatkan dari sebuah produk. Dan sehingga perusahaan ini mampu men-charge atau meminta harga yang lebih baik atau terhadap produk yang dijual ya. Boleh di next slide. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi innovation. Yang ketiga, di mana innovation itu merupakan tindakan untuk menciptakan produk atau proses baru. Dan inovasi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada product innovation dan juga ada process innovation. Kalau untuk product innovation ini tuh merupakan pengembangan produk baru atau yang memiliki atribut yang lebih unggul dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Jadi untuk innovation product ini tuh merupakan suatu hal gitu ya yang menciptakan nilai gitu dengan memproduksi produk baru atau versi yang ditingkatkan dari produk yang sebelumnya gitu. Nah, ini tuh merupakan nilai lebih gitu ya bagi pelanggan. Jadi itu secara nggak langsung juga perusahaan bisa meningkatkan harga jualnya gitu karena ada pasarnya. Lalu kalau untuk proses innovation ini tuh merupakan pengembangan proses untuk menciptakan produk dan menyampaikannya kepada konsumen. Nah, kalau uh, proses innovation itu memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih dengan menurunkan biaya produksi. Nah, ini ada contoh dari product innovation, di mana untuk contoh dari product innovation itu ada penemuan seperti mikroprosesor Intel di tahun 1970-an, juga ada pengembangan router Cisco, dan pengembangan iPod, iPhone, dan juga iPad di tahun 2000-an. Nah, contoh lainnya itu misalkan kayak perusahaan Samsung gitu ya, di tahun 2011 dia itu sempat meluncurkan lini produk baru, namanya itu adalah Samsung Galaxy Note gitu. Nah, ini tuh merupakan suatu inovasi gitu ya, karena untuk pertama kalinya Samsung itu memperkenalkan konsep tablet gitu, yang merupakan akronim dari phone plus tablet. Dan ini tuh memiliki layanan cukup besar dan juga menggunakan stylus S Pen. Nah, bagi pengguna ini tuh merupakan suatu inovasi yang cukup kreatif gitu ya. Akibatnya itu di sini dikarenakan ada pasarnya yang minat, Samsung itu mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produk Galaxy Note ini. Lalu yang kedua di sini ada proses innovation. Kalau untuk proses innovation itu dapat kita ambil contohnya dari Toyota, di mana Toyota ini tuh dia mengembangkan yang namanya itu Toyota Lean Production System. Dalamnya itu ada yang namanya just-in-time inventory system dan juga ada self-managing teams dan reduced setup times. Nah, sistem-sistem ini tuh digunakan oleh Toyota untuk memproduksi mobil gitu. Dan ini tuh juga memungkinkan Toyota untuk meningkatkan produktivitas karyawan mereka. Jadi secara langsung juga memberikan Toyota keunggulan kompetitif berbasis biaya atau cost-based competitive advantage. Selanjutnya yang keempat kita ada customer responsiveness di mana untuk mencapai respons yang unggul terhadap pelanggan, sebuah perusahaan itu mereka harus bisa mengidentifikasi dan juga memenuhi kebutuhan pelanggannya dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, konsumen itu akhirnya bisa gitu ya memberikan nilai lebih pada produk dari perusahaan tersebut. Jadi itu di sini menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan perbedaan. Nah, selain itu di sini juga ada faktor-faktor penting yang harus perusahaan lakukan gitu ya. Yaitu mereka harus mampu menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan pasar dan juga bisa memberikan waktu respons yang cepat misalkan dalam hal pengiriman gitu. Nah, faktor-faktor lainnya juga yang berpengaruh terhadap customer responsiveness ini ada desain yang lebih unggul, layanan yang lebih cepat, lalu juga ada layanan pengguna jual yang mungkin berperan secara langsung gitu ya untuk menciptakan customer responsiveness yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.
Selanjutnya di sini ada business models, the value chain, dan juga generate distinctive competencies, di mana untuk pengertian dari business model sendiri ini merupakan pandangan keseluruhan manajer tentang bagaimana strategi-strategi perusahaan itu cocok untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, hal itu melibatkan bagaimana manajer itu mampu merancang value chain perusahaan melalui pemilihan strategi dan juga kontribusi mereka untuk mendukung perusahaan. Dan ini tuh membangun strength gitu ya, atau kekuatan yang dibutuhkan oleh efisiensi, quality, dan juga innovation, dan customer responsiveness yang berguna untuk memperoleh posisi low cost dan juga differentiated position dan memperoleh competitive advantage. Nah, di sini ada contoh masih seputar Walmart dan juga Nordstrom gitu ya. Misalkan di bisnis model Walmart itu berfokus pada menjadi operator dengan biaya rendah gitu dalam industri retail. Nah, mereka tuh menawarkan uh, layanan ini dengan melibatkan strategi self-service gitu dan juga supermarket like setting. Nah, sebaliknya Nordstrom ini tuh berbeda dengan Walmart gitu. Dimana kalau Nordstrom ini tuh mereka menawarkan pakaian berkualitas tinggi dengan harga lebih tinggi juga dengan lingkungan lebih full service dan profesional. Nah, dari kedua perbandingan ini itu kita bisa simpulkan gitu ya kalau konfigurasi value chain mereka itu berbeda gitu. Kalau Nordstrom itu lebih fokus pada layanan pelanggan di toko, tenaga penjualan dan juga perabotan toko. Sedangkan kalau Walmart itu lebih fokus pada bagaimana caranya mereka bisa menjual produk dengan harga yang lebih rendah gitu. Next, ada analyzing competitive advantage and profitability, di mana umumnya itu faktor yang mengukur keberhasilan kinerja keuangan perusahaan itu adalah profitabilitas. Meskipun ada gitu ya beberapa jenis metode pengukuran profitabilitas, tapi kebanyakan ahli itu berpendapat kalau ROIC ini itu merupakan metode pengukuran terbaik karena berfokus pada kinerja operasional perusahaan sebenarnya. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung ROIC, di mana ROIC ini merupakan uh, rumus itu adalah net profit dibagi dengan investasi kapital. Lalu untuk ROIC sendiri itu dibagi menjadi dua komponen utama gitu ya, return on sales dan capital turnover, di mana laba bersih atau pendapatan itu merupakan return on sales dan pendapatan atau modal yang diinvestasikan itu adalah capital turnover. Jadi di sini tuh secara langsung juga net profit dapat kita formulasikan sebagai return on sales dikali dengan capital turnover. Selanjutnya, untuk meningkatkan return on sales, ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan, yaitu mereka mengurangi biaya produksi untuk tingkat pendapatan penjualan tertentu, misalkan tenaga penjualan, pemasaran, atau pengeluaran R&D. Lalu yang kedua adalah mengurangi biaya atau meningkatkan nilai melalui diferensiasi, sehingga perusahaan itu mereka bisa menaikkan harga lebih dari biaya yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga adalah mengurangi jumlah modal kerja modal tetap gitu ya, yang harus diinvestasikan dalam pabrik, properti dan juga peralatan. Lalu kalau untuk meningkatkan capital turnover, biasanya itu perusahaan melakukan pengurangan terhadap working capital dan juga fixed capital. Selanjutnya di sini ada the durability of competitive advantage, di mana ada beberapa poin penting gitu yang diambil dari perusahaan untuk menentukan durabilitas dari suatu competitive advantage-nya, yaitu yang pertama di sini adalah barriers to imitation, di mana ini merupakan rintangan atau halangan yang mempersulit kompetitor untuk meniru atau mengejar keunggulan satu perusahaan. Jadi misalkan suatu perusahaan mereka memiliki suatu hal yang membuat produknya istimewa, misalkan kayak cara membuat produk yang lebih bagus atau lebih murah, maka besar kemungkinan kompetitor itu akan menirunya gitu. Dan hal itu kan akan mengakibatkan durabilitas perusahaan yang nggak mampu bertahan lama. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan perusahaan itu memiliki hambatan peniruan gitu ya, jadi itu akan mempersulit pesaing untuk meniru, maka keunggulan tersebut tuh dapat bertahan lama. Nah, hambatan peniruan itu biasanya bisa dari banyak hal, misalkan kayak hak kekayaan intelektual, reputasi merek, dan juga keuntungan biaya. Nah, umumnya tuh tangible products itu lebih mudah diimitasi dibandingkan dengan intangible products. Hal ini disebabkan karena tangible products itu mereka lebih
open gitu ya, dan bisa dibeli di market yang emang terbuka gitu bagi semua orang. Sedangkan di sisi lain itu intangible products nggak dapat diimitasi, tapi biasanya juga ada beberapa yang bisa diimitasi gitu. Nah, ini ada contoh dari intangible products yang dapat diimitasi. Ini ada pemahaman marketing gitu ya. Umumnya tuh strategi pemasaran yang berhasil cukup mudah diimitasi karena visible gitu oleh kompetitor. Contohnya ini misalkan brand Coca-Cola itu mereka meniru produk PepsiCo Diet dari brand Pepsi, dan mereka itu menunjukkan produk terbarunya gitu ya yang merupakan imitasi dari produk PepsiCo Diet yaitu Diet Coke. Sedangkan kalau untuk contoh dari intangible product yang nggak dapat diimitasi itu umumnya adalah brand names, di mana misalkan contohnya itu dalam industri peralatan berat, itu nama brand Caterpillar gitu ya, mereka identik dengan kualitas tinggi dan juga pelayanan penjual yang unggul. Sedangkan untuk dalam industri fashion, nama brand Saint Michael itu digunakan oleh Mark and Spencer yang identik dengan pakaian berkualitas tinggi yang dijual dengan harga terjangkau. Nah, pelanggan tuh biasanya lebih cenderung suka gitu ya untuk membeli produk dari perusahaan-perusahaan dengan brand yang terkenal karena brand tersebut memberikan jaminan akan kualitas yang tinggi. Jadi meskipun pesaing mungkin ingin menirunya, hukum itu melarang mereka gitu untuk melakukannya. Lalu di sini kita ada the durability competitive advantage yang kedua, yaitu imitation capabilities, di mana umumnya itu lebih sulit ditiru gitu ya dibandingkan dengan meniru tangible dan juga intangible products, karena untuk capabilities ini tuh lebih dapat diperoleh berdasarkan cara pengambilan keputusan dan pengelolaan proses yang ada dalam perusahaan sehingga tidak visible gitu oleh kompetitor. Tapi walaupun demikian, kompetitor itu mereka bisa memahami gitu ya bagaimana suatu perusahaan itu beroperasi dengan merekrut orang dari perusahaan tersebut. Nah, tapi kenyataannya itu kemampuan suatu perusahaan jarang terletak pada satu individu, jadi kemungkinan tidak ada individu gitu ya di dalam perusahaan yang familiar dengan keseluruhan rutinitas dan juga prosedur operasional internal perusahaan, sehingga mungkin walaupun emang kita merekrut orang dari perusahaan kompetitor itu merupakan hal yang tidak berpengaruh signifikan. Oke, selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi durabilitas keunggulan kompetitif suatu perusahaan, yaitu kemampuan bersaing mereka dalam meniru keunggulan kompetitif dari perusahaan lain. Nah, dan hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama itu adalah komitmen strategis pesaing. Komitmen strategis pesaing dalam menjalankan bisnis menjadi faktor yang penting yang mempengaruhi seberapa cepat mereka dapat menyesuaikan diri terhadap persaingan baru. Jika pesaing telah mengembangkan komitmen yang mapan terhadap suatu cara tertentu, mereka mungkin lambat dalam meniru keunggulan kompetitif perusahaan inovatif karena sulit bagi mereka untuk melanggar komitmen tersebut. Komitmen strategis pesaing berdampak pada kemampuan beradaptasi mereka. Nah, komitmen yang sudah mapan dapat menghalangi mereka dalam meniru keunggulan inovatif secara cepat. Yang selanjutnya yaitu faktor kapasitas penyerapan pesaing atau absorptive capacity of competitors. Nah, faktor ini mengacu pada kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, menilai, menyerap, dan menggunakan pengetahuan baru mereka. Nah, pesaing yang memiliki kapasitas serap yang rendah mungkin akan mengalami kesulitan dalam meniru inovasi dan keunggulan kompetitif perusahaan lain, terutama jika itu berkaitan dengan produk atau proses baru yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru. Dengan demikian, bagi perusahaan yang ingin mempertahankan keunggulan kompetitif inovasi inovasi mereka dengan cepat, perusahaan harus mempertimbangkan tidak hanya strategi komitmen jangka panjang mereka strategi komitmen jangka panjang mereka sendiri, tetapi juga kapasitas serap pesaing yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan industri dan keunggulan kompetitif yang baru muncul. Sebagai hasilnya, perusahaan harus terus-menerus mengembangkan inovasi, memperkuat komitmen strategis mereka, dan memperluas kapasitas serap mereka agar dapat tetap menjadi pemimpin dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dan kompetitif. Next.
Faktor lain yang mempengaruhi daya tahan keunggulan kompetitif perusahaan adalah dinamika industri, di mana dinamika industri ini adalah fenomena yang ditandai oleh perubahan cepat dalam lingkungan industri. Nah, terutama disebabkan oleh tingkat inovasi produk yang tinggi. Industri yang dinamis cenderung memiliki siklus hidup produk yang pendek dan persaingan yang intens. Perusahaan yang berhasil mempertahankan keunggulan kompetitif harus terus berinovasi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat. Contohnya itu adalah dalam industri komputer pribadi atau personal computer. Perkembangan cepat dalam kemampuan komputasi selama 3 dekade terakhir telah menyebabkan tingkat inovasi yang tinggi dan situasi yang tidak stabil. Hal tersebut mencerminkan keberlanjutan inovasi dalam dunia komputer. Dengan Apple memiliki keunggulan kompetitif di seluruh industri berkat inovasinya pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Namun pada tahun 1981, IBM mengambil alih keunggulan tersebut dengan memperkenalkan komputer pribadi mereka. Namun pada pertengahan 1980-an, keunggulan kompetitif IBM ini hilang ke tangan produsen yang bernama Clone yang memiliki daya komputasi tinggi seperti Compaq, yang bahkan mengalahkan IBM dalam perlombaan memperkenalkan komputer berbasis chip Intel 386. Pada tahun 1990-an, Compaq kemudian kehilangan keunggulan kompetitifnya kepada Dell yang menggagas cara baru dan murah dalam mengirimkan komputer kepada pelanggan melalui internet sebagai alat penjualan langsung. Baru-baru ini Apple kembali mengambil inisiatif dengan desain produk mereka yang inovatif dan strategi diferensiasi yang berhasil. Kemudian terdapat beberapa kunci untuk sukses dalam situasi dinamika industri, yaitu fleksibilitas atau kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan industri. Kemudian ketahanan atau resilience. Nah, ketahanan ini adalah kapasitas untuk menahan fluktuasi pasar. Kepemimpinan dalam inovasi, yang mana memimpin dalam inovasi produk dan strategi pemasaran. Next. Oh ya, jadi kesimpulannya daya tahan keunggulan kompetitif atau durability of competitive advantage sebuah perusahaan tergantung pada tingginya hambatan terhadap imitasi, kemampuan pesaing untuk meniru inovasinya, dan tingkat dinamika secara umum dalam lingkungan industri. Ketika hambatan terhadap imitasi rendah, pesaing yang mampu melimpah dan inovasi dengan cepat dikembangkan dalam lingkungan yang dinamis, maka keunggulan kompetitif cenderung bersifat sementara. Namun, bahkan dalam industri tersebut, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif mereka supaya lebih langgeng jika mereka mampu melakukan investasi yang membangun hambatan terhadap imitasi. Selanjutnya, saya akan membahas cara menghindari kegagalan dan bagaimana cara mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui penyebab dari suatu perusahaan itu sendiri, mengapa mereka bisa gagal gitu. Terdapat 3 alasan yang mungkin mempengaruhi kegagalan suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah inersia. Nah, inersia ini merupakan hambatan utama bagi perusahaan dalam mengubah strategi dan struktur mereka untuk beradaptasi dengan kondisi persaingan yang berubah. Contoh klasiknya dari masalah ini adalah IBM yang kesulitan beradaptasi ketika pasar komputer mengalami pergeseran dari mainframe ke komputer pribadi pada tahun 1990-an. Kemampuan organisasi seperti cara perusahaan membuat keputusan dan mengelola prosesnya dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif, tetapi sering sulit untuk diubah. Distribusi kekuatan dan pengaruh yang tertanam dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen sebuah organisasi membuat perubahan kemampuan organisasi sulit dilakukan karena seringkali memicu pertempuran kekuasaan. Nah, meskipun perusahaan dapat berubah, namun perubahan seringkali dipicu oleh krisis di mana saat itu perusahaan mungkin sudah mengalami kegagalan. Nah, yang kedua adalah prior strategy commitments atau komitmen strategi sebelumnya. Sebuah perusahaan dapat membatasi kemampuannya untuk meniru pesaing dan bahkan dapat menyebabkan kerugian kompetitif. Sebagai contoh adalah investasi besar IBM dalam bisnis komputer mainframe membuatnya terjebak dalam sumber daya yang sangat terkhususkan untuk bisnis tersebut. Nah, ketika pasar bergeser menuju komputer pribadi yang baru muncul, sumber daya yang dimiliki IBM ini tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut, yang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan mereka. Komitmen strategis sebelumnya mengunci IBM dalam bisnis yang menyusut dan melepaskan sumber daya ini pada akhirnya menyebabkan kesulitan bagi semua pemangku kepentingan perusahaan mereka. Yang ketiga adalah the Icarus Paradox
paradoks atau paradoks Icarus. Danny Miller telah mengajukan konsep paradoks Icarus untuk menjelaskan akar dari kegagalan kompetitif. Nah, paradoks ini mengacu pada kisah Icarus dalam mitologi Yunani yang kemampuannya untuk terbang menjadi penyebab kematiannya. Nah, Miller ini berpendapat bahwa banyak perusahaan yang dulunya sukses mengalami kegagalan karena terlalu terpesona dengan kesuksesan awal mereka, sehingga mereka menjadi terlalu fokus dan membatasi diri mereka pada aspek-aspek tertentu, sehingga kehilangan pandangan terhadap realitas pasar dan persyaratan fundamental untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, akibatnya hal ini dapat menyebabkan kegagalan di masa depan. Sebagai contoh, Miller menyebutkan bahwa Texas Instruments dan Digital Equipment Corporation awalnya sukses melalui keunggulan teknik mereka, tetapi kemudian terlalu obsesi dengan detail teknis sehingga kehilangan pandangan terhadap realitas pasar. Kemudian selanjutnya, boleh di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan steps to avoid a failure. Nah, terdapat beberapa cara, langkah-langkah untuk menghindari kegagalan. Yang pertama itu adalah fokus on the building blocks of competitive advantage. Nah, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, sebuah perusahaan perlu terus memusatkan perhatian pada keempat blok bangunan generik keunggulan kompetitif, yaitu efisiensi, kualitas, inovasi, dan responsif terhadap pelanggan, serta mengembangkan kompetensi yang khas yang berkontribusi pada kinerja unggul di area-area tersebut. Nah, paradoks Icarus Miller ini menyampaikan pesan bahwa banyak perusahaan sukses menjadi tidak seimbang dalam upaya mereka untuk memiliki kompetensi yang khas. Sebagai contoh adalah diisi fokus pada kualitas rekayasa dengan mengorbankan hampir segalanya termasuk yang paling penting responsif terhadap pelanggan. Nah, yang kedua adalah Institute Continuous Improvement and Learning. Nah, dalam lingkungan yang dinamis dan cepat berubah, satu-satunya cara bagi perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya adalah dengan terus meningkatkan efisiensi, kualitas, inovasi, dan responsif terhadap pelanggan. Hal ini dapat dicapai dengan mengakui pentingnya pembelajaran di dalam organisasi dan selalu mencari cara untuk meningkatkan operasi serta meningkatkan nilai kompetensi unik dari mereka atau menciptakan kompetensi yang baru. Nah, perusahaan yang sukses adalah yang terus-menerus menganalisis proses yang mendasari efisiensi, kualitas, inovasi, dan responsif terhadap pelanggan, serta belajar dari kesalahan masa lalu dan mencari cara untuk meningkatkan proses dari waktu ke waktu. Nah, pendekatan ini telah memungkinkan perusahaan seperti Toyota untuk terus meningkatkan produktivitas, karyawan, dan kualitas produk mereka, serta tetap unggul dibandingkan pesaing yang meniru mereka. Yang ketiga adalah track best industrial practice and use benchmarking. Nah, ini mengidentifikasi dan mengadopsi praktik industri terbaik merupakan salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kompetensi yang khas yang berkontribusi pada efisiensi, kualitas, inovasi, dan responsivitas yang superior terhadap pelanggan. Hanya dengan cara ini, sebuah perusahaan akan mampu membangun dan memelihara sumber daya dan kemampuan yang mendukung keunggulan dalam efisiensi, kualitas, inovasi, dan juga responsivitas terhadap pelanggan. Nah, salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui benchmarking, yaitu dengan mengukur perusahaan terhadap produk, praktik, dan layanan dari beberapa pesaing global yang yang paling efisien. Nah, yang keempat adalah overcome inertia, yaitu mengatasi kekuatan internal yang menjadi penghalang perubahan dalam sebuah organisasi, merupakan salah satu kebutuhan kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Mengidentifikasi hambatan-hambatan terhadap perubahan merupakan langkah yang penting dan yang paling utama. Setelah hambatan-hambatan teridentifikasi, menerapkan perubahan untuk mengatasi hambatan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang baik. Nah, penggunaan kekuasaan yang bijaksana serta perubahan yang sesuai dalam struktur organisasi dan sistem pengendalian. Nah, yang terakhir adalah the role of luck. Jadi beberapa sarjanawan berpendapat bahwa keberuntungan memainkan peran yang penting dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan kompetitif. Argumen keberuntungan ini kadang-kadang mengurangi pentingnya strategi secara keseluruhan, dengan menyatakan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, beberapa perusahaan secara kebetulan memiliki strategi yang tepat. Meskipun keberuntungan mungkin menjadi alasan kekuasaan sebuah perusahaan dalam kasus-kasus tertentu, ini bukanlah penjelasan yang meyakinkan untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Kompetisi adalah proses di mana perusahaan terus-menerus berusaha untuk saling mengungguli dalam kemampuan mencapai efisiensi tinggi,
kualitas superior, inovasi yang luar biasa, dan respons cepat terhadap pelanggan. Sulit membayangkan bagaimana keunggulan yang berkelanjutan dalam salah satu dan dari 4 dimensi ini dapat dihasilkan oleh sesuatu selain dari usaha yang sadar, yaitu melalui strategi. Meskipun keberuntungan mungkin memainkan peran yang dalam kesuksesan, manajer harus selalu memanfaatkan kesempatan yang baik. Namun berargumen bahwa kesuksesan sepenuhnya merupakan masalah keberuntungan merupakan hal yang salah dan sulit dipercaya. Seperti yang dikatakan oleh JP Morgan, seorang banker terkenal pada awal abad ke-20, the harder I work, the luckier I seem to get. Jadi semakin keras saya bekerja, semakin saya merasa bisa mendapatkan keberuntungan. Nah, maksudnya itu adalah peran keberuntungan dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan kompetitif seringkali diperdebatkan. Meskipun keberuntungan dapat berperan dalam beberapa kasus, mengandalkan hanya pada keberuntungan sama saja meremehkan pentingnya perencanaan strategis. Nah, perusahaan dengan strategi dan usaha yang unggul lebih mungkin mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, sedangkan keberuntungan seharusnya dilihat sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan bukan menjadi hal satu-satunya penentu kesuksesan suatu perusahaan. Next. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, suaranya tidak terdengar. Didengar. Halo, ada suara saya? Bisa Ada, didengar? Pak. Sudah terdengar, Pak. Sudah, Pak. Yuk, silakan dilanjutkan dengan diskusi ya. Silakan yang mau bertanya atau memberikan sanggahan atau menyampaikan pandangannya, silakan. Baik, kepada teman-teman diperbolehkan. Ya, sudah ada 2 penanya. Bisa dimulai dari Imelda Bella Clarissa untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas penyampaian materinya. Izin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan, bagaimana sih distinctive competencies itu dapat berperan baik dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Imelda atas pertanyaannya. Kemudian, untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada Aulia Febrianti, dipersilakan untuk menanyakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari kelompok 3. Saya Aulia Febrianti, izin bertanya. Seberapa besar sih pengaruh distinctive competencies itu terhadap profitability suatu perusahaan dan bagaimana hal ini dapat diukur secara efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia Febrianti atas pertanyaannya. Akan kami tampung dulu. Kemudian yang terakhir ada Zafira Sabrina. Kepada Zafira dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pemaparan materinya. Saya Zafira izin bertanya, apakah keunggulan kompetitif hanya bisa dicapai saat suatu perusahaan mencapai profit di atas rata-rata industri? Terima kasih. Baik, terima kasih Zafira atas pertanyaannya. Kelompok 3 akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Mohon diberi waktu. Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Imelda. Bagaimana distinctive competencies berperan dalam menciptakan keunggulan kompetitif? Jadi untuk distinctive competencies itu kan semacam keahlian gitu kan yang dimiliki oleh satu perusahaan dan membuatnya itu berbeda gitu dari perusahaan lain. Nah, saya ambil contoh gitu ya, misalkan ada suatu perusahaan dia itu punya teknologi yang canggih dan tim yang ahli gitu. Nah, ini tuh bisa menjadi suatu kelebihan yang bikin produk atau layanan mereka itu sulit gitu untuk ditiru oleh pesaing. Jadi mereka bisa lebih unggul di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. Nah, jadi itu semakin bagus distinctive kompetensinya itu semakin kuat gitu ya posisi mereka di persaingan. Jadi dalam hal ini itu distinctive competencies itu berperan dalam membantu perusahaan menjadi lebih unggul dari pesaing. Apakah sudah menjawab Imelda? Sudah cukup terjawab. Terima kasih Vera dan kelompok atas jawabannya. Oke, sama-sama Imelda. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Aulia. Pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh dari distinctive kompetensi terhadap profitability suatu perusahaan, lalu bagaimana hal ini dapat diukur dengan secara efektif gitu. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi untuk pengaruh distinctive competencies ini terhadap profitabilitas suatu perusahaan itu sangat mempengaruhi ya, sangat signifikan gitu. Karena distinctive competencies atau di sini merupakan keunggulan yang spesifik gitu atau keunggulan khas yang memungkinkan suatu perusahaan itu untuk untuk memiliki sebuah diferensiasi produk mereka dan juga akhirnya bisa untuk dapat meningkatkan profitabilitasnya. Nah, di sini biasanya didasarkan pada sumber daya atau resources, terus juga kemampuan atau capabilities perusahaan yang bekerja sama untuk membangun strategi yang unik sehingga pada akhirnya mendorong keberhasilan dan juga meningkatkan profitabilitas. Nah, untuk pertanyaan bagaimana hal ini dapat diukur secara efektif, jawabannya adalah bisa dengan melakukan survei pelanggan dan juga analisis pasar. Nah, dengan survei pelanggan dan analisis pasar ini perusahaan bisa mengetahui seberapa dihargainya distinctive competencies mereka oleh pelanggan dan juga sejauh mana sih distinctive kompetensi mereka memberikan keunggulan dalam memenuhi kebutuhan dan juga preferensi dari pasar tersebut. Lalu juga bisa menggunakan metode kuantitatif, contohnya seperti analisis laba atas investasi atau return of investment atau ROI, dan juga tingkat pertumbuhan pendapatan untuk menilai dampak keuangan dari distinctive competencies tersebut. Sekian jawabannya, apakah sudah menjawab, Aulia? Sudah terjawab, Ara. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zafira. Pertanyaannya itu ya, apakah keunggulan kompetitif hanya bisa dicapai saat suatu perusahaan mencapai profit di atas rata-rata industri? Nah, jawabannya itu tidak, karena keunggulan kompetitif ini nggak hanya bisa dicapai saat suatu perusahaan mencapai profit di atas rata-rata industri. Karena keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih baik atau lebih efisien daripada pesaingnya, yang bisa terwujud melalui inovasi produk, efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, diferensiasi merek, dan akses ke sumber daya yang unggul. Nah, profit di atas rata-rata industri mungkin merupakan indikator kesuksesan, tetapi tidak menjadi syarat mutlak untuk memiliki keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif terbentuk dari berbagai strategi yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Contohnya itu adalah kasus perusahaan teknologi Apple pada eh, pada awal tahun 2000-an. Pada saat itu Apple menghadapi persaingan yang ketat di pasar komputer pribadi atau personal computer dengan pesaing utamanya yaitu Microsoft dan Dell. Namun Apple ini berhasil menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi produk mereka yang mencolok, terutama dengan peluncuran produk-produk seperti iPod, iPhone, dan iPad.
Produk-produk ini tidak hanya menawarkan fitur-fitur yang unggul, tetapi juga menetapkan standar baru dalam desain dan antarmuka penggunanya. Keunggulan kompetitif Apple ini terletak pada diferensiasi merek, inovasi produk, dan pengalaman pengguna yang unggul. Sekian dari jawabannya, apakah menjawab, Zafira? Sangat terjawab. Terima kasih kelompok 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelas yang telah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin menanggapi dari presentasi kelompok 3? Jika tidak ada, apakah Bapak Puji ingin menanggapi, Pak? Baik, cukup bagus ya, cukup komprehensif presentasinya. Saya ya tadi tertarik itu apa Icarus Paradox ya, bahwa Icarus Paradox itu ya perusahaan yang lupa diri, misalkan Nokia lah contohnya ya. Nokia itu meremehkan ya, dia perusahaan yang sangat unggul, dia GSM ya, kemudian menganggap bahwa perusahaan-perusahaan lain yang akan mengembangkan Android itu tidak akan berhasil gitu. Dia sementara itu sangat unggul. Nah, ternyata kemudian setelah itu justru dia kalah bersaing ya. Ternyata Android bisa dikembangkan, dan Nokia terlambat mengembangkan Android, dan dia kemudian karena dia tetap bertahan bahwa dia yakin Android itu tidak akan dikembangkan dan Nokia tetap akan merajai ya. Dan itu keyakinan seperti itu menjadi katanya tadi mitologi ya, mitologi bahwa dia akan tetap jaya gitu ya. Kalau diibaratkan Miller tadi mengibaratkan burung yang terbang terus tinggi, dia akan mengejar matahari, ternyata sampai di sana justru dia akan mati karena dia kena matahari dan jatuh ya, karena terlalu panas gitu ya. Mungkin di situ ya, artinya dia tidak memandang kompetitornya itu dengan apa ya, tidak tidak atau meremehkan lah ya, meremehkan kompetitornya bahwa dia tidak akan berhasil ya. Dia sendiri terlalu percaya diri ya. Jadi ini merupakan kunci ya bagi kita dalam manajemen strategi, bagaimana kita itu bisa mengembangkan step by step tentang competitive advantage, kemudian bagaimana kita memelihara competitive advantage, kemudian menghindari berbagai kelemahan yang mengakibatkan ya kemungkinan perusahaan kita kehilangan competitive advantage ya. Jadi ini cukup komprehensif ya. Jadi mudah-mudahan presentasi yang lain akan bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di screenshot, silakan. Boleh, Pak. Iya. Oke. Saya screenshot ya. Yang mau on cam silakan on cam terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.